Hello everybody, welcome back to English with Mr. Delvin. How is everybody today? I hope that everybody is doing great right now. Okay, today we are going to talk about have. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang have. Have dalam bahasa Inggris itu ya kita tahu bahwa artinya adalah mempunyai atau memiliki. Tapi pada kesempatan kita bahas bahwa have tak selalu memiliki. Seperti kata orang, cinta tak harus memiliki. Oke, ya. Jadi kalau have saja yang artinya memiliki bisa saja tidak memiliki. Jadi kalau Anda yang memang betul-betul cinta tapi saat ini tidak bisa memiliki, jangan terlalu lama galaunya, ya, karena have sendiri tak selalu memiliki. Oke, without further ado, daripada kita ngomongin sana dan sini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya ketika saya mengupload atau memposting video terbaru Anda akan selalu mendapatkan update ataupun notifikasinya. Oke, without further ado, tanpa panjang lebar kita akan bahas tuntas have tak selalu memiliki, seperti cinta yang tak harus selalu memiliki. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, bisa nonton video ini sampai akhir karena di akhir video saya akan memberikan bonus English expressions that usually used by native speakers. Ya, jadi di akhir video saya akan berikan bonus ekspresi dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh native speaker dengan menggunakan kata have. Oke, yang pertama kali yang akan kita bahas adalah have dengan makna memiliki ataupun mempunyai. Kapan sih have itu bisa dimaknai atau dengan arti memiliki atau mempunyai? Ya, have dengan kata benda. Jadi have plus noun atau have plus kata benda. Itu artinya mempunyai atau memiliki. Saya berikan satu contoh, jangan satu, dua deh, ya, tawar-menawar. Oke, contohnya adalah I have 3 sisters and 4 brothers. I have 3 sisters and 4 brothers. I have noun, kata benda, ya. 3 sisters, 4 brothers. Oke. The other examples, contoh lainnya, she has many friends around the world. She has many friends around the world. Oke, itu adalah have plus noun yang artinya mempunyai. Oke, sekarang kita akan bahas have yang tak selalu mempunyai. Oke, have dengan arti sudah atau telah. Oke, kita ambil contoh misalnya have plus kata kerja ketiga. Jadi have plus kata kerja ketiga itu artinya sudah atau telah, ya, seperti itu. Saya ambil contoh misalnya I have lived in Samarinda for around 16 years. I have lived, ya, in Samarinda for around 16 years. Jadi saya sudah tinggal di Samarinda kira-kira 16 tahun. Ya, saya sudah tinggal di Samarinda kira-kira 16 tahun. Oke, another examples, contoh lain, she has visited Samarinda thrice. Dia, ya, sudah mengunjungi Samarinda selama 3 kali. Thrice. Kalau sekali itu once, 2 kali twice, 3 kali thrice. Atau biasa juga orang menyebutnya dengan 3 times. Ya, oke. Itu adalah have dengan makna sudah atau telah. Oke, yang berikutnya, oke, kalau tadi itu kan subject, have, kata kerja ketiga. Sekarang saya akan membuat kombinasi have, kata benda, dan kata kerja ketiga. Oke, have, kata benda, kata kerja ketiga. Yang artinya bahwa seseorang telah melakukannya untuk kita. Jadi perhatikan ya, kalau yang tadi have kata kerja ketiga itu berarti kita yang sudah melakukannya atau seseorang telah melakukannya, ya, untuk dirinya. Tapi kalau sekarang have kata benda kata kerja ketiga itu berarti kita atau seseorang menginginkan orang lain untuk melakukan untuknya. Oke, saya langsung saja kasih contoh realnya, ya, contoh nyatanya supaya bisa dipahami. Contoh ya, misalnya I have my motorcycle serviced. I have my motorcycle serviced. Jadi bukan saya yang servis motor,
tapi orang lain yang serviskan motor saya. Jadi I have my motorcycle. My motorcycle itu masuk dalam kategori noun atau kata benda. I have my motorcycle serviced. Jadi orang lain yang mengerjakan untuk saya, bukan saya yang menservis motor saya, tapi orang lain yang melakukannya. Atau contoh lainnya, ini yang biasa sekali terjadi. She has her hair cut. She has her hair cut. Dia, ya, bukan dia memotong rambutnya, ya, tapi ada orang lain yang memotong rambutnya. Jadi dia rambutnya sudah dipotong seperti itu, ya. She has her hair cut, ya. Contoh misal kalau saya bukan bilang I cut my hair. Kalau I cut my hair itu berarti saya yang memotong rambut saya. Tetapi kalau orang lain yang memotong rambut saya bilang I have my hair cut. I have my hair, itu bendanya atau kata bendanya noun, my hair cut. Ya, my hair itu lebih kepada noun phrase, ya, frasa kata benda. I have my hair cut. Itu adalah contoh lainnya, ya. Itu yang sangat sering terjadi di sekitar kita sebenarnya, ya. Jadi kalau kita yang memotong rambut kita, you can say I have cut my hair. Itu saya yang melakukannya. Tapi kalau orang lain yang melakukannya untuk saya, I have my hair cut. Jadi itu ya bedanya. Kalau have benda kata kerja ketiga sama have kata kerja kata kerja ketiga, itu bedanya. Oke? Have kata kerja ketiga berarti artinya sudah atau telah, tapi kalau have kata benda kata kerja ketiga itu artinya sudah juga atau telah juga, tapi bukan kita yang melakukan, orang lain yang melakukannya untuk kita. Oke? Sudah ya, sampai di sini kita sudah punya have yang tadi artinya memiliki atau mempunyai. Ada have yang artinya telah atau sudah, dan kita juga punya have something done atau have noun terus kata kerja ketiga yang artinya orang lain yang melakukannya untuk kita. Sekarang yang terakhir, ya nggak usah banyak-banyak, masih banyak have tapi ya nanti kita bahas di waktu atau yang momen lain lah. Sekarang ada lagi satu have, yaitu have plus to. Have to itu artinya harus. Jadi misalnya contoh ya, saya berikan contoh, it's 10 p.m. already. Oh, not p.m. Oh ya, it's 10 p.m. already. I have to go home now. It's 10 p.m. I have to go home now. It's 10 p.m. I have to go home now. Ini sudah jam 10 ini, saya harus pulang. Artinya harus, ya. Misalnya juga gini, she has to be responsible for the accident. She has to be responsible for the accident. She has to be responsible for the accident. Jadi itu juga artinya harus. Dia harus bertanggung jawab atas musibah tersebut, ya. Seperti itu. Ya, jadi kita tadi punya have yang artinya memiliki atau mempunyai. Kita punya have kata kerja ketiga yang artinya sudah atau telah. Terus have kata benda dan kata kerja ketiga yang artinya orang melakukannya untuk kita. Dan yang berikut adalah have to yang artinya adalah harus, ya, harus. I have to go home now. I have to end the video now. Saya harus mengakhiri video kali ini. Oke, ya, itu adalah macam-macam kata have, ya. Sekarang pertanyaannya, Mister, kenapa kok tadi ada kata has? Nah, itu yang perlu diketahui juga, ya. Have itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Seperti di video saya yang sebelumnya saya katakan paling gampang mengingatnya adalah I, you, dan Dewi. I, you, they, we. Oke. Terus kalau has itu digunakan untuk she, he, dan it. Atau nama satu orang. Kalau have tadi untuk nama orang itu lebih dari satu. Misalnya my brother and I. Itu have. Tapi kalau kita bilang my sister itu has, atau misalnya Jack has, karena dia satu orang, karena dia kata gantinya bisa cowok bisa cewek kan, she atau he, berarti has. She has, he has, it has. Tapi kalau have itu digunakan I have, you have, we have, they have. Oke, itu ya. Oke, dan yang berikutnya ya seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa saya akan memberikan bonus ya. English expressions using have.
Ya, ekspresi bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh native speaker dengan kata have. Yang pertama adalah how have you been? How have you been? How have you been itu sebenarnya artinya apa kabarmu? Tapi itu biasanya konteksnya, situasinya adalah ketika kita sudah lama nih nggak ketemu sama teman kita, terus kita ketemu, kita bilang, "Hi, how have you been?" Berarti apa kabarmu selama ini? Nah, seperti itu. Kalau how are you kan biasa yang ya kita sering lah ketemu seperti itu. Itu yang how have you been. Ada ekspresi yang berikutnya adalah where have you been? Hi bro, where have you been? Where have you been itu kemana aja kamu? Gitu ya. Dari mana aja kamu? Ya, kemana aja selama ini? Nah, itu where have you been. Dan yang berikutnya adalah you shouldn't have. You shouldn't have. Itu artinya jangan repot-repot. Ya, you shouldn't have. Oke, itu adalah yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Hopefully this is meaningful and useful for you. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, boleh like, komen, dan juga share video ini. Thank you for watching guys. May God bless you all. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.